Iman adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kelihatannya hafalan dari semua penghuni jemaat gereja, ya, bahwa ini Ibrani 11 ayat 1 ini menjadi satu pedoman. Jadi ada orang yang ingin sesuatu apapun, dia berdoa dengan Ibrani 11 ayat 1 ini. Kenapa? Segala sesuatu itu dengan kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu nggak ada batasannya. Berarti apa saja yang dia pikir itu ingin, lalu dia aplikasikan dengan iman. Lewat apa? Lewat doa, ya kan? Kan begitu. Harapkan dan bukti segala. Tetapi kalau dievaluasi atau kita survei dari semua orang yang melakukan hal ini, berapa sih sebetulnya yang mereka katakan iman itu betul-betul terpenuhi? Ya kan? Sekarang kita lihat ya, iman adalah iman. Jadi iman itu suatu keyakinan pada apa yang kita harapkan. Jadi Ibrani 11 ayat 1 itu adalah ayat Alkitab yang mendefinisikan iman secara jelas. Ya. Dan orang-orang Ibrani terkenal lewat tindakan imannya. Coba kalian baca itu di Alkitab itu orang-orang Ibrani. Orang Ibrani itu mendengar janji Tuhan, mempercayai walaupun meskipun dia itu belum menerimanya. Dan mereka itu menunggu cukup lama untuk menerima janji itu. Apa janji? Apa yang mereka harapkan? Yaitu datangnya Mesias, ya kan begitu. Tapi mereka mempercayai bahwa suatu saat nanti itu akan datang yang namanya penebus dosa, yaitu Mesias. Tetapi sudah berapa banyak orang Ibrani yang meninggal yang belum sempat melihat Mesias itu hadir di bumi. Mereka percaya meskipun mereka tidak melihat. Contohnya begini, Bapak Abraham itu. Bapak Abraham terlalu banyak diberikan janji oleh Tuhan. Janji yang paling utama yaitu adanya warisan, yaitu tanah yang dijanjikan. Tetapi Abraham tidak cukup waktu untuk melihat janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Dia lihat, dia terima. Kan begitu. Kapan Abraham? Belum sempat. Yang menerima malah generasi Abraham selanjutnya. Jadi iman itu keyakinan pada apa yang kita harapkan. Jadi iman itu satu keyakinan atas dasar harapan. Ya, ingat-ingat dulu ini ya. Iman itu adalah suatu keyakinan. Jadi kalau kalian ditanya orang siapapun, iman itu apa sih? Nah, kalian harus bisa jawab nih. Kalian kan tadi makanya saya tanya dulu iman menurut kalian. Nah, sekarang kita lihat. Jadi iman itu yakin apa yang harapkan. Iman itu adalah jaminan tentang apa yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berpotensi ada dua, yaitu yakin dengan apa yang kita harapkan, dan iman itu adalah ada jaminan. Jaminannya apa? Jaminan yang tidak kita lihat. Jadi yakin atas harapannya, ada jaminan yang tidak kita lihat. Nah, sebetulnya ini adalah mustahil ya, kalau kita bicara tentang hal ini. Yang namanya satu jaminan, itu pasti kita lihat wujudnya. Misalnya gini, orang datang ke bank, minta pinjaman. Orang bank pasti bertanya, jaminannya apa Pak? Ini sertifikat rumah. Orang bank itu tidak percaya dengan hanya kertas itu saja. Dia survei, betul enggak itu tanah itu betul ada bentuknya, ada bangunannya. Betul enggak tulisannya itu luasnya sekian-sekian, dicek sama orang bank. Nah, ini iman itu seperti itu. Jaminan tetapi tidak kita lihat. Tetapi kita punya keyakinan atas suatu harapan. Nah, inilah ajaibnya ya. Ajaibnya iman. Jadi imannya orang Kristen ini beda dengan iman-iman yang istilahnya di luar kekristenan ya. Bisa ini unik iman yang ada di dalam kekristenan.
Jadi iman itu keyakinan, harapan. Jadi iman berarti yakin apa yang kita harapkan, yakin apa yang tidak kita lihat. Jadi yakin dulu itu. Jadi iman harus ada yakin. Yakin itu ini ya, yakin itu percaya tanpa ada kalau jika lain-lain. Yakin total bulat gitu ya, utuh yakinnya itu. Tapi kata yakin ini bukan orang nekat atau orang seolah-olah kayaknya beriman tetapi sebetulnya dia masa bodoh gitu maksudnya. Syukur dapat, kalau enggak ya sudah. Bukan, ini bukan seperti itu yakin ini. Yakinnya itu bukan yakin orang nekat, orang ngawur ya. Ini yakin atas sesuatu hal. Dia yakinnya kepada siapa gitu kan. Kan begitu. Jadi kalau Ibrani 11 ayat 1 bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu, lalu apa kata adalah itu? Jadi kata adalah itu identik dengan sama maknanya dengan ya, sama maknanya dengan sesuatu yang dipercayai. Sesuatu yang dipercayai. Jadi kalau ini salah percaya, bisa bahaya. Kan begitu. Jadi kita harapkan apa yang diharapkan, mengharapkan, mengantisipasi atau menyambut maksudnya gitu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa yang kita percaya itu pasti kita siap mendapatkannya. Ya, tadi kita yakin, lalu kita siap untuk mendapatkannya. Jadi bukan yang tadi orang bilang nekat atau mudah-mudahan. Ya, ini kita sudah siap untuk menerima. Karena kita percaya. Kan begitu. Definisi Ibrani 11 ayat 1 itu. Menyambut sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekarang begini ya. Jadi iman di sini berbicara tentang harapan kuat yang terjadi berdasarkan keyakinan. Jadi terjadi berdasarkan keyakinan ini adalah faktor yang paling menentukan. Kalau saudara tidak yakin, itu tidak akan pernah terjadi. Percaya saja, karena ini rumusnya. Karena ini adalah metode iman yang berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu begini. Keyakinan. Lalu begini, kalau begitu dari mana asal iman? Ya, supaya tahu. Kita baca dulu Roma itu ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau ada orang, ya ini ada orang, entah orang itu orang Kristen sudah lama atau Kristen baru atau apa, dia beriman, melakukan tindakan iman. Tetapi kita bisa lihat apakah itu orang ini benar-benar beriman kepada Tuhan atau tidak. Berdasarkan sumbernya itu. Sumbernya dari mana? Firman. Kalau dia yakinnya itu bukan karena firman, itu bakal terjadi omong kosong. Orang nekat itu kan sepertinya kayak iya, tapi kan hasilnya zong itu kan. Oh, saya tahu bahwa itu dia nggak dapat. Orang nekat itu gitu. Dia tahu bahwa dia itu pasti hasil akhirnya nggak dapat apa. Tapi kalau orang beriman, karena apa? Dia dasarnya. Karena berdasarkan firman. Timbul dari pendengaran firman oleh Kristus. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mendengarkan kesaksian, saudara mendengarkan puji-pujian, saudara mendengarkan satu impartasi dari hamba Tuhan, atau itu adalah bentuk pendengaran memberikan satu energi yang menimbulkan tindakan iman. Gitu ya. Jadi tadi dari mana asal iman? Mendengarkan firman. Jadi iman timbul dari suatu keyakinan. Jadi apabila kita memiliki atau menerima suatu keyakinan yang salah, bisa mengubah hidup kita menjadi lebih buruk. Contohnya begini, ya. Saudara yakin, ya, misalnya kata orang,
kalau mau mencari kekayaan itu ke Gunung Kawi atau kemana misalnya lah, terserah ke pesugihan mana misalnya. Kata orang, ini kata orang bukan kata saya atau ini kata orang, saya dengarnya seperti itu. Lalu saudara yakin nih, saudara yakin bahwa oh betul loh, karena saya melihat sendiri bahwa ada tetangga saya, teman saya, saudara saya ke sana mencari pesugihan dan mereka tiba-tiba menjadi kaya. Karena mereka percaya. Lalu saudara mengubah kepercayaan itu ke arah sana. Menurut saudara itu bagaimana? Dapat atau tidak? Ya tergantung. Tergantung percaya. Percaya kepada mana untuk memperoleh pesugihan itu. Kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada kuasa kegelapan, saudara akan dapat betulan. Tapi kan ada konsekuensi. Nah, itu seperti itu. Jadi keyakinan yang salah akan mengubah hidup kita menjadi lebih buruk. Itu buta. Tadi kan sudah dijelas bahwa iman itu kita ini nggak lihat apa-apa, tetapi ku tahu bahwa kita itu mendapatkan. Seolah-olah itu kita kayak berjalan di lorong yang paling gelap, tidak ada cahaya. Tapi kita berjalan kok kayaknya ada cahaya. Padahal kita sudah berjalan sudah lama, tetap gelap. Tetapi kita tetap berjalan bahwa itu ada terang di situ. Nah, seperti itulah iman itu ya. Apa seperti itu? Anggapan bahwa apa yang tidak terlihat sama dengan tidak nyata. Ya, memang betul kan? Yang tidak terlihat sama dengan tidak nyata, yang tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, bendanya seperti apa, ya, besarnya seperti apa, wujudnya apa, sifat barang itu seperti apa kan kita tidak lihat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat sama dengan tidak nyata. Tidak terlihat, tidak nyata. Jadi iman seolah-olah berpura-pura mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui, tetapi di belakangnya ada suatu harapan untuk menerimanya. Kita ulang lagi ya tadi kan. Jadi iman itu kayak seolah-olah berpura-pura saja kita. Bahwa kita nih mengetahui, ini hal yang, ini saya kasih tahu ya, bahwa apakah iman itu buta? Kadang-kadang ada orang berdoa, makanya Tuhan bilang, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena seperti ini, dia berpura-pura seolah-olah mengetahui bahwa di belakangnya itu akan suatu harapan untuk menerima. Mungkin ada sedikit bingung ya, tetapi tidak berpura-pura. Jadi Tuhan tidak mau sesuatu hal ketika kita meminta, berdoa, ekspresi roh kita itu adalah pura-pura. Ya. Pura-pura itu berarti sama saja khawatir. Khawatir ya, khawatir seolah ini mungkin Tuhan sebetulnya memberi atau tidak ya. Makanya Tuhan bilang, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu segala kewaspadaan, disitulah terpancar kehidupan. Tuhan melihat iman saudara itu sebelum saudara meminta, itu Tuhan sudah tahu. Kalau begitu, ngapa saya harus berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Bukan itu maksudnya. Yang namanya Tuhan tahu, itu harus diwujudkan dengan satu tindakan. Jadi apakah kita yakin tindakan perkataannya itu apa? Makanya perkataan itu adalah kuasa. Ya. Jadi kalau kita berpura-pura antara hati, pikiran, dan jiwa roh kita ini tidak sinkron, satu paket ya, satu kesatuan, nah tidak akan jadi harapan itu percuma, zong, ya, tidak akan menerima apa-apa. Jadi jika iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, seperti dalam Ibrani 11 ayat 1, maka ada banyak hal yang kita percayai dan harapkan yang belum kita lihat karena keyakinan kita. Sampai di sini mungkin harusnya paham ya. Jadi kalau sampai saat ini ya, saudara berdoa, saudara meminta, mengharapkan sesuatu, saudara yakin bahwa yang saudara lakukan itu berdasarkan iman. Tetapi kok masih belum menerimanya, berarti ada banyak hal yang kita percaya dan harapkan itu belum kita lihat karena masalah keyakinan itu.
Jadi intinya masalah keyakinan. Jadi orang memperoleh iman itu yang diinginkan Tuhan itu kuncinya adalah masalah keyakinan. Ya. Karena kita lihat karena masalah keyakinan. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Sebetulnya masalah iman itu, Kristen itu berbicara tentang satu jiwa yang ingin diselamatkan. Tetapi pada perjalanan rohani kita sebagai orang Kristen, kita sebagai makhluk hidup, manusia itu banyak sekali kebutuhan. Dan saking banyaknya kebutuhan dan masalah, iman ini adalah senjata pamungkas yang kita pakai supaya mengusir yang namanya masalah-masalah itu. Boleh atau tidak? Boleh saja, sah saja, tidak masalah. Tapi sebetulnya iman ini adalah iman tentang pengharapan kita yang sebagai manusia binasa. Tetapi kita percaya bahwa kita ini Tuhan sudah menebus kita selamat. Itu pokok intinya. Iman di sini adalah kita tidak mengharapkan, kita sudah jelas-jelas orang berdosa yang harusnya kita binasa, yang tidak ada jalan pengampunan lagi, tetapi kita percaya lewat Tuhan Yesus, kita selamat sampai di kekekalan itu. Nah, itulah iman yang sebenarnya. Kalau saudara menggunakan iman dipakai untuk kebutuhan jasmani saudara, boleh saja. Makanya, tapi saudara itu haknya Tuhan sendiri mau memberi atau tidak. Ya. Tetapi masalah keselamatan jelas Tuhan sudah memberikan. Itu di sini. Jadi kalau begitu saya berdoa nih untuk keluarga saya yang sakit itu tindakan iman. Kenapa? Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita berdoa untuk orang sakit supaya sembuh, kita berdoa untuk usaha kita berdoa untuk studi kita, bagaimana kita mengatasi pekerjaan kita, karena kita mengatasi masa depan kita yang kita belum tahu, kita berdoa lewat iman, itu boleh. Enggak masalah. Nah, itu adalah suatu tindakan, perkataan. Perkataan lewat keyakinan iman tadi, lewat firman yang kita dengar. Kan banyak tuh firman yang menguatkan, sehingga kita membuat satu gambaran utuh bahwa Tuhan, saya masa depan saya, bisakah Engkau membuatnya sedemikian rupa sehingga saya punya cita-cita seperti ini? Oke saja, tuangkan saja dengan doa. Tuangkan lewat kata-kata saudara, lewat kata-kata iman. Pasti Tuhan itu mendengar. Ini tadi ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini. Tetapi apakah Abraham menerimanya? Tidak. Jadi Abraham yakin betul bahwa dia menerima. Yakin sungguh-sungguh. Abraham ini tidak setengah-setengah. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Bapak orang percayanya sungguh betul-betul. Tidak pernah meragukan namanya perkataan Tuhan. Nah, inilah tindakannya Abraham. Walaupun dia tidak sampai dia mati pun, dia tidak melihat yang namanya tanah perjanjian itu. Ya. Kalau sampai saat ini saudara sudah berdoa lama, sudah 10 tahun nih saya berdoa kok, kelihatannya kok Tuhan nggak pernah memberikan tanda-tanda ajaibnya kepada saya, apakah lewat penglihatan, apakah lewat bisikan atau lewat suara Tuhan, oh kelihatannya kok, saudara jangan berkecil hati. Seperti lihat contoh Abraham, tidak pernah melihat, dia menikmati saja apa yang Tuhan janjikan itu. Walaupun yang menikmati itu keturunannya. Sifat iman. Nah, menunjukkan kepada suatu hubungan, tetapi orang sering melanggar prinsip ini. Jadi iman itu ada sifatnya, ya, bukan satu iman yang berdiri independen tanpa bergerak dalam sifat, ya. Ini satu itu
sifatnya adalah kepercayaan. Kepercayaan sangat penting untuk hubungan pribadi yang dekat. Jika kita tidak mempercayai seseorang, kita tidak mungkin dekat dengan orang itu, kita tidak akan membagikan informasi pribadi karena kita takut orang tersebut akan menggunakannya dengan cara yang merugikan kita. Begitu juga sebaliknya terhadap orang tersebut. Tidak akan memberikan informasi pribadinya kepada kita karena dia berpikir kita tidak percaya orang ini. Jadi iman itu kan koneksinya kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin sifatnya kita ini kepada Tuhan itu ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu kepada Sang Pemberi jawaban iman itu, mustahil diberikan kepada kita, ya jangan kita harapkan bahwa itu akan terjadi. Karena sifatnya harus adalah kepercayaan, saling percaya. Kalau Tuhan percaya kepada saudara, ya, kalau Tuhan yakin benar atas diri saudara, kenapa saudara masih meragukan atas kekuasaan apa yang Tuhan katakan kepada saudara? Saudara malah seolah-olah apa ya, benar atau tidak, abu-abu jadi saudara itu ya. Jangan sampai kita melanggar sifat iman itu tadi saya bilang. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu berhubungan dengan kebenaran. Kebenaran adalah faktor kepercayaan jika seseorang pernah membohongi atau menipu kita. Pastinya kita akan menjadi waspada terhadap itu karena kita tidak mau ditipu kembali. Saudara berusaha menjaga jarak. Jadi kebenaran mengikis kepercayaan dan menyebabkan jarak dalam hubungan. Jadi ketika tadi kepercayaan saudara masalah kebenaran ya, urut-urutannya. Jadi kalau saudara pernah dibohongi atau dilanggar satu janji kepada sahabat, teman, atau saudara lain, saudara seiman, saudara merasa untuk memulihkan rasa percaya yang setelah saudara ingkari ini agak sulit gitu ya. Jadi orang itu akan berbicara kebenaran apapun akan sulit. Tetapi Tuhan berbicara lewat firman. Apakah saudara nggak percaya akan kebenaran firman itu? Harusnya kalau yang nggak percaya itu Tuhan, nggak percaya kepada saudara. Karena apa? Saudara itu terlalu banyak melanggar, kan begitu. Sehari ini berjanji Tuhan, saya ini mau doa pagi, saya mau ikut renungan pagi. Oke lah, hari pertama jalan, hari kedua jalan, hari ketiga mulai bolos. Hari keempat setengah bolos, hari kelima bolos beneran. Akhirnya lupa bolos betulan. Sampai selamanya enggak itu. Jadi kita lebih banyak membohongi Tuhan. Jadi kalau kita melanggar sifat ini ya itu ada konsekuensi. Yang ketiga. Jadi masalah kasih. Sifatnya itu. Yang dimaksud dengan kasih adalah kebaikan tertinggi bagi setiap orang harus serupa dengan citra Yesus. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi selain kepercayaan, kebenaran ada kasih. Iman itu tulus, ya. Iman timbul karena ketulusan. Jadi karena Tuhan yang tulus menyelamatkan kita, kita pun memberikan, makanya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berikan. Yang namanya memberikan total kepada Tuhan itu apa sih? Arti kata total itu? Total itu habis-habisan. Oh, Tuhan saja sudah habis-habisan ya kan untuk saudara. Untuk bisa selamat itu Tuhan itu sudah habis-habisan. Kalau saudara memberikannya cuma hanya seperempat, setengah itu, apakah layak untuk menerima pemberian yang lebih besar dari hal-hal lain itu kan? Saudara bisa selamat itu sudah ajaib, ya, karena saudara harusnya binasa, tetapi bisa selamat itu ajaib. Elemen-elemen tadi berlaku untuk hubungan kita dengan Tuhan, ya. Iman atau kepercayaan pada Tuhan adalah dasar dari hubungan dengannya. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini saya kasih catatan ya. Jika saudara menyebut
ini benar. Mempercayai dan saudara tidak bisa dekat dengan pembohong. Kebenaran adalah dasar kepercayaan. Jika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, termasuk janji-janjinya untuk masa depan saudara, tidak dapat mempercayainya dan dengan demikian akan jauh darinya. Kalau boleh diartikan, Tuhan lebih tidak percaya kepada kita karena dosa kita. Tapi dia selalu berhubungan dengan kita dalam kasih-Nya ketika dia mengirimkan pencobaan yang sulit ke dalam hidup kita. Apakah penganiayaan, kehilangan kesehatan atau kehilangan orang yang kita kasih, kita harus percaya kepadanya? Percaya bahwa dia bertindak dalam kasih untuk membentuk Kristus dalam kita? Jadi iman harus memahami asas-asas ini. Kepercayaan penting untuk hubungan pribadi yang dekat. Kebenaran adalah dasar dari kepercayaan dan kebenaran harus diungkapkan. Dalam kasih baru, saudara bisa mengetahui iman saudara kepada Tuhan. Jadi iman adalah sarana untuk mewujudkan keutuhan roh kita kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Jadi itu kunci ya. Iman itu memperkuat apa yang kita harapkan sehingga memberi jaminan bahwa itu benar. Iman seperti teleskop yang memfokuskan janji-janji Tuhan di masa depan. Memungkinkan kita untuk melihat dunia gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia duniawi. Bagi seseorang, ikan ini makan untuk sehari. Ajari seorang untuk memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Ajari seorang untuk berdoa dan dia akan mati berdoa untuk ikan. Tuhan tidak menanggapi doa ketika kita tidak mendukungnya dengan tindakan. Inilah kata yang saya berikan ini. Jangan saudara ini salah maksud ya dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara tentang tindakan iman. Agar doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus tetap memohon dengan iman, mengingat bahwa iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Hai manusia yang bebal. Nah ini, mau engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman itu harus berbuat. Saudara misalnya minta, Tuhan saya ingin butuh pekerjaan. Tapi saudara diam-diam saja di rumah ya, nggak ada inisiatif apapun untuk melakukan tindakan bahwa saudara itu yakin untuk bisa diterima oleh suatu pekerjaan. Ya itu akan mustahil bahwa itu hai manusia yang bebal. Apa engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ini saya kasih catatan dari Martin Luther. Kita perlu mendengarkan Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.